Ruang limpah sungai yang diresmikan pada hari ini adalah perwujudan konsep baru di dalam kita mengendalikan air berlimpah di sungai. Itu pernah Pak, komentar Pak, tamannya banjir. Bukan banjir, itu memang parkir air. Nanti ketika musim. Tahan dulu ketawanya. Yuk kita cari tahu dulu faktanya. Ketika hujan deras datang, sungai tak lagi mampu melindungi warga. Air pun meluap dan melukai banyak warga kota. Kota pun akhirnya sadar bahwa solusinya adalah kembali ke alam. Di bagian hulu kota, berdekatan dengan sungai diberikan ruang limpah guna menampung air sementara waktu ketika air sungai sedang berlebih. Dan akan dialirkan kembali ketika kapasitas ruang sudah penuh atau kondisi sungai telah kembali normal. Dengan ini, beban sungai bagian hilir kota dapat menjadi lebih ringan. Di sekelilingnya juga ditanam ragam vegetasi untuk menghidupkan kembali ekosistem sungai. Dengan membuka ruang limpah sungai, warga juga memiliki tambahan ruang ketiga untuk dapat berinteraksi dengan alam, juga dengan teman ataupun keluarga. Keberadaan ruang limpah sungai di hulu Jakarta dapat mengurangi potensi banjir di beberapa titik hilir kota. Cerita ini bukan legenda, melainkan sebuah langkah awal bukti ikhtiar Jakarta membangun kota yang bersahabat dengan alam dan lestari demi masa depan. Ruang limpah sungai Lebak Bulus, Brigif, dan Pondok Ranggon, 3 anggota baru bagian besar ruang terbuka biru. Pemprov DKI Jakarta melakukan berbagai inovasi dan terobosan untuk mengendalikan banjir. Kini, pengendaliannya juga dilakukan dengan pendekatan berbasis alam, yakni membangun 3 ruang limpah sungai atau RLS di Lebak Bulus, Brigif, dan Pondok Rangon. Ketiga RLS itu merupakan salah satu proyek pertama di Indonesia berbasis alam yang menangani limpahan air sungai agar dapat mengurangi beban aliran sungai di kawasan hilir atau saat dialirkan ke laut. Konsep yang ada di sini adalah bagaimana air sungai yang volumenya meningkat di saat hujan lebat disiapkan ruang untuk menampungnya. Yang ini disebut sebagai ruang limpah sungai. Pada saat air sungai itu turun, maka ruangan ini bisa dipakai untuk kegiatan masyarakat. 3 pertama adalah ruang limpah sungai Brigif, ruang limpah sungai Lebak Bulus, dan ruang limpah sungai Pondok Rangon. Ini adalah sebuah konsep yang kami harapkan nantinya bisa menjadi rujukan bagaimana kita menyelesaikan masalah alam akibat kerusakan lingkungan dengan pendekatan yang ramah lingkungan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, ruang limpah sungai Jakarta secara resmi dinyatakan dibuka. Sistem pengendalian banjir ini menerapkan prinsip nature-based solution melalui integrasi infrastruktur hijau dan biru. Kehadiran RLS ini juga sebagai wujud naturalisasi sungai dan bagian dari 942 proyek, 9 polder, 4 retensi air, dan 2 peningkatan kapasitas sungai. Kehadiran RLS selain berfungsi dalam pengendalian banjir juga memiliki fungsi sebagai ruang terbuka biru atau RTB yang harapannya akan mengembalikan ekosistem sempadan sungai seperti sedia kala sekaligus menjadi ruang ketiga untuk tempat berinteraksi dan berkegiatan antar warga. Tapi informasi ini juga mengadopsi untuk pembangunan ruang limpah sungai ini dari misalnya berapa negara, ada Singapura, kemudian Belanda, itu betul ya Pak ya? Betul, contoh kayak pernah saya lihat itu yang di Jepang. Jadi ruang limpahnya sungainya itu benar-benar berbentuk bantaran, dimana kalau misalnya pada musim kering itu jadi kayak semacam driving range, kayak ruang untuk bermain gitu. Nah itu difungsikan atau ruang parkir, tempat parkir mobil gitu. Tapi sewaktu ada kenaikan tinggi muka air, itu menjadi ruang yang memang dipenuhi oleh air pada saat volumenya tinggi. Ini pun sama sebenarnya, kita konsep tidak hanya, hampir semua negara sudah
Karena kalau misalnya hanya melulu diperuntukkan untuk air gitu kan, ya terus terang biayanya sangat besar gitu. Sehingga kita coba padukan tidak hanya DSDA saja yang membangun seperti ini, Dinas Pertamanan Perhutanan pun membuat juga gitu, yang tadinya mereka taman saja tanpa ada ruang limpah sungainya, nah sekarang juga mereka menerima gitu kan ketinggian air ya, sehingga taman-taman itu bisa direndam juga gitu. Oke, jadi tujuannya untuk itu ya, rekreasi, dan sudah diterapkan di sejumlah negara bahkan ya Pak ya. Iya. Nah ya, ruang limpah sungai Pondok Rangon ini sebetulnya memang mengintegrasikan ruang biru ya dan juga ruang hijau. Sebetulnya ini konsepnya memang kalau di luar negeri itu seperti misalnya kalau untuk coastal itu ada building with nature, kemudian ya di sini nature based solution ya, nature based solution. Dan kalau di drainase juga sebetulnya itu sudah ada konsep eco drainage. Jadi memang konsepnya itu kita shifting paradigma ya. Jadi paradigmanya itu berpikir bukan mengalirkan aliran air secepat-cepatnya ke sungai gitu, tapi menahan dulu sehingga dengan adanya ruang limpah sungai ini bisa menurunkan debit banjir yang mengalir di sungai.